Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengucapkan 3 sumpah di depan para sahabatnya. Ketiga sumpah ini diketahui sangat dibenci oleh setan, karena sumpah ini berisi nasihat kepada para sahabat kala itu dan umat muslim pada umumnya hingga saat ini. Lalu, apa sajakah ketiga sumpah itu? Dan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah atas 3 hal itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, sumpah merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pengakuan agar argumen yang disampaikan menjadi lebih terpercaya. Namun apabila sumpah yang terlontar itu adalah dari manusia yang agung dan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya bukan dalam rangka penguatan terhadap argumennya, melainkan untuk mengajarkan kepada umatnya agar selalu berhati-hati dalam berbuat dan berucap. Adapun 3 sumpah Nabi Muhammad SAW tersebut tertuang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang didapatkan dari Abu Kabsyah Al-Anmari, bahwa ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan, dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazar. Sedekah tidak mengurangi harta. Sumpah Rasulullah SAW yang pertama adalah tidak berkurangnya harta karena sedekah. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah, rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun, karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah. Dalam hal ini, Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah, walaupun secuil apapun, maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah, niscaya dia akan mendapat balasannya. Al-Quran Surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Bersabar dan memaafkan akan diganjar kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zalim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezalimannya tersebut. Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bahkan bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang yang bersabar ketika menerima sesuatu kezaliman dengan membuat doanya makbul ketika dia berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan manusia yang doa mereka tidak akan ditolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil,
dan doa orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya sampai di atas awan dan dibukakan pintu-pintu langit untuknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demi keagunganku, aku benar-benar akan menolongmu meskipun tidak serta-merta. Hadis riwayat Tirmizi. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rezeki secara halal, dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya tentang larangan meminta-minta ini dalam sabdanya, barang siapa yang meminta-minta padahal ia tidak fakir, maka seakan-akan ia memakan bara api. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda datang menjumpai Rasulullah untuk meminta belas kasihan berupa uang. Namun Rasulullah menyuruh pemuda ini untuk membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Lantas dibawa ke pasar dan dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan dirinya. Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta, yang terkadang diberi dan terkadang juga ditolak. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah ketiga sumpah Rasulullah SAW bagi seluruh umatnya yang sangat dibenci oleh setan. Hal itu karena sumpah tersebut menyuruh kepada kebaikan. Sumpah itu diucapkan beliau sesaat sebelum beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumpah ini memberikan pelajaran bagi umatnya agar selalu berada di jalan yang lurus sehingga selamat hidup di dunia dan juga selamat ketika di akhirat. Tinggal bagaimana sikap kita menerima sumpah Rasulullah ini, apakah berusaha untuk menjalankannya ataukah tidak. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah SAW tersebut. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah berikan kemudahan untuk mengamalkan anjuran Rasulullah SAW di atas. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.